Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke perhitungan, saya jelaskan dulu bayangan arah kiblat. Bayangan arah kiblat di situ bayangan setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi berimpit dengan arah kiblat. Jadi ini nanti peristiwa ini terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari, karena memang di situ kan bayangan memang membutuhkan sinar matahari. Nah, bayangan kiblat terjadi pada saat matahari berada di atas Ka'bah dan pada saat posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Ini ada dua. Jadi bayangan arah kiblat itu nanti posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan posisi matahari berada di jalur Ka'bah yang tepat di atas Ka'bah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi teori ini satu mengamati bayangan benda ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Ini maksudnya gini. Jadi posisi matahari tepat di atas Ka'bah ini terjadi ketika harga deklinasi matahari sama dengan harga lintang Ka'bah. Jadi nilainya itu sama. Sehingga pada saat itu matahari akan tepat berkulminasi. Jadi kulminasi itu tepat di atas, di posisinya pergerakan semu matahari itu tepat di atas Ka'bahnya. Nah, ini terjadi 2 kali dalam setahun. Jadi jenengan nggak perlu menghitung, nggak harus ngitung nanti pada jam berapa, enggak. Jadi kalau ini memang sudah diketahui, jadi sudah pasti di situ terjadi setahun 2 kali. Kalau yang tahun kabisat, misalkan kabisat itu berarti kan 2020, terus 2000 per 4 tahun sekali lah, pokoknya yang bisa dibagi 4 ya gitu. Jadi kabisat itu nanti jatuh di tanggal 27 Mei dan tanggal 28 Mei-nya itu untuk yang basitoh. Jadi basitoh itu yang di luar kabisat. Misalkan ini 2021, berarti kan basitoh. Berarti besok tanggal 28 Mei itu ada namanya teori al-azm al-istiwa. Jadi matahari tepat di atas Ka'bah. Tanpa perhitungan, tinggal jenengan lihat saja bayangannya. Setiap ada benda yang tegak lurus, kok di situ ada bayangan terkena sinar matahari, jam berapa? Nah, untuk tanggal 28 Mei besok, waktu Mekahnya jam 11.57. Nah, kalau untuk WIB, nah itu bisa dilihat 16 jam 16, 17, 40. Nanti bisa jam 16, 17 bisa. Jam 16, 18 juga bisa. Itu. Kemudian terjadi 2 kali. Tadi yang sekali tanggal 28 Mei untuk tahun ini, Kemudian terjadi lagi tanggal 16 Juli untuk basitohnya. Nah, itu kalau di WIB, WIB jam 16.26.12. Jadi hampir setengah 5. Ini WIB. Lah kalau WITA, Bu. Nah, nanti tinggal ditambah aja. Jadi tinggal ditambah satu jam. Ya, itu per 1 jam. Ini untuk WIB saja. Jadi kalau untuk WIB jamnya jam ini. Oke, gitu Ini posisi matahari tepat di atas Ka'bah tanpa perhitungan. Kemudian nah, ini gambarnya. Jadi di Ka'bah itu tengah, kemudian samping-sampingnya ini. Nah, teori al-azm al-istiwa ini setiap benda tegak lurus, jamnya tanggal 28 Mei besok itu jam 16.18, Misalkan ada bayangan, berarti bayangan tersebut itu langsung menuju ke Ka'bah itu tanpa perhitungan. Kemudian teori yang kedua, posisi matahari di jalur Ka'bah. Ini maksudnya, jadi kalau yang tadi kan setahun 2 kali tanpa perhitungan. Nah, misalkan mau menghitung bayangan arah kiblat tiap hari bisa. Nah, ini pakainya yang teori ini, tapi harus ngitung. Jadi posisi matahari di jalur Ka'bah. Kan setiap hari matahari matahari gerak semu matahari itu kan muter terus, otomatis kan pasti melewati Ka'bah juga kan gitu. Walaupun memang tidak tepat di atas Ka'bah. Nah, makanya di sini
dinamakan posisi matahari di jalur Ka'bah. Jadi ketika di jalur Ka'bahnya posisi matahari itu berada di Mekah, nah ini di Indonesia jamnya jam berapa? Nah itu nanti yang akan kita cari. Dieling-eling, posisi matahari di jalur Ka'bah atau bayangan matahari yang dicari adalah jamnya. Jam berapa untuk Indonesia yang menunjukkan di situ, misalkan nanti penjenengan itu mau praktikum, bayangan yang dimaksud bisa dinyatakan di jalur Ka'bah atau tepat di Ka'bah itu pukul berapa. Nah, ini yang dicari. Rumusnya di situ ada kotan P. Kalau sudah ketemu P-nya, cari cos C min P. Kalau sudah ketemu baru cari C, kemudian baru cari bayangan. Jadi memang untuk rumus posisi matahari di jalur Ka'bah ini nanti ada 4 rumus yang harus jenengan hitung. Itu mungkin itu untuk perhitungan akan saya jelaskan lagi gitu, itu pengertiannya yang harus jenengan pahami dulu.